Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ayo golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kemudian kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan berkata, akan bertanya kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, baik dari golongan jin ataupun manusia. Jadi sebelum Allah melemparkan mereka ke dalam neraka, sebelum Allah siksa mereka karena kemaksiatan dan kekufuran mereka, Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Ya. Allah ingin supaya mereka sadar diri bagaimana mereka memang pantas disiksa oleh Allah, pantas dimasukkan ke dalam neraka karena kedurhakaan mereka saat mereka hidup. Ya ma'syaral jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia. Ma'syar ini berarti jumlah yang sangat besar, ya. Jumlah yang banyak dari jin dan manusia yang mereka kafir, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Alam ya'tikum rusulun minkum, apa belum datang padamu para utusan
para rasul, yaitu orang-orang yang memberikan keterangan bagaimana jalan menuju ke surga, bagaimana kewajiban seorang manusia saat hidup, kewajiban seorang jin saat hidup. Minkum, dari golongan kalian. Ini Allah mengapa mengutus para rasul itu dari golongan manusia, bukan dari malaikat. Ya, kalau misalnya Allah mengutus rasul itu dari malaikat, maka manusia akan bisa berkilah. Ya, wajar kamu malaikat bisa sholat khusyuk, bisa puasa, bisa beribadah ini dari itu. Mungkin mereka akan mengatakan seperti itu. Namun para rasul itu dari kalangan manusia, dari golongan kita, sehingga manusia bisa mencontoh semua perilaku rasul, bisa mengerjakan semua apa yang dia perintahkan. Bahkan para rasul itu disesuaikan dengan orang-orang yang didakwahi. Orang-orang Bani Israel, mereka diutuslah atas mereka rasul dari keturunan Bani Israel juga, yang harapannya adalah mereka mudah dalam mengimaninya dan menteladaninya. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia di akhir zaman ini, maka dipilihlah beliau dari suku Quraisy, suku yang kuat, yang hebat, yang cerdas, yang bisa menjadi pemimpin atas manusia seluruhnya. Maka Allah bertanya kepada golongan jin dan manusia yang kafir ini, alam ya'tikum rusulun minkum, bukannya sudah datang atau apa belum datang atas kalian utusan-utusan dari golongan kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menyampaikan, mengkisahkan ayat-ayatku kepadamu. Nah, ini tugas para rasul. Yang pertama adalah yaqussuna 'alaikum ayati. Yaqussun ini bisa dimaknai mengkisahkan, menyampaikan, membacakan. Dalam ayat yang lain yatluna 'alaikum ayati, membacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Maka kenapa ketika kita ditafsir pagi hari ini atau setiap pagi kita bacakan ayat, kemudian kalian ikuti, kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan? Karena ini kegiatan inti, tugas inti para rasul. Tugas inti para rasul apa? Yaqussuna 'alaikum ayati, mengkisahkan, membacakan, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi ini bukan sekedar pelajaran biasa, ya, bukan sekedar kegiatan biasa. Ini kegiatan yang dilakukan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyepelekan program tafsir ini. Dan jangan antum merasa gengsi nanti kalau antum jadi orang sukses, ya, antum jadi orang yang sudah sibuk dengan duniawi. Jangan pernah merasa gengsi untuk membacakan ayat-ayat Allah, mentafsirkan, kemudian mentadaburi bersama-sama dengan keluarga antum, ya, bersama dengan sahabat-sahabat antum.
Yaqussuna 'alaikum ayati, menyampaikan kepada kalian ayat-ayat, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Nah ini. Dan memberikan peringatan kepada kalian pertemuan kalian hari ini. Maksudnya hari kiamat. Apa belum ada seorang rasul, para utusan Allah, yang membacakan ayat-ayat Allah dan memberikan peringatan akan datangnya hari kiamat kepada kalian? Nah, itu pertanyaan Allah nanti kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Kok sampai kalian kafir? Kok sampai kalian itu durhaka kepada Allah? Apa belum ada seorang rasul yang datang kepada kalian membacakan kitab suci dan mengingatkan kalian akan besarnya, dahsyatnya kejadian hari kiamat, sehingga kalian tuh akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kemarin? Ini bahasa lain seperti itu. Kok sampai kalian tidak mau beriman kepada Allah? Maka jawabannya apa? Mereka sudah. Para rasul itu sudah datang kepada kami, kepada orang-orang kafir itu maksudnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau beriman kepada para rasul. Maka ada makna yang lain, ikhwah. Ketika Allah menanyai seperti ini, bagaimana jika nanti ada beberapa manusia yang kemudian mereka mengatakan belum datang kepada kami para rasul? Maka tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Semisal orang-orang yang mereka tinggal di pelosok, tidak pernah mendengar apa itu Nabi Muhammad, tidak mendengar apa itu Al-Quran, ya, tidak mendengar apa itu kewajiban-kewajiban agama Islam. Mereka tinggal betul-betul di pelosok, nggak ada akses dakwah sampai sana. Maka orang-orang itu ketika mereka berbuat kesalahan, ya, dan ketika mereka tidak melakukan ketaatan, maka mereka tidak disiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Nasib mereka kemana? Ya wallahu a'lam. Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Pasti Allah tidak akan mendalimi mereka. Cuma di zaman sekarang, orang-orang yang seperti itu sangat minim. Mungkin hampir-hampir kalau zaman sekarang tidak ada. Dakwah Islam begitu luasnya, sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai kampung-kampung, Masya Allah. Sehingga tidak ada alasan seseorang ketika nanti ditanya oleh Allah, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, kemudian mereka mengatakan belum ya Allah. Karena faktanya Islam dikenal di mana-mana. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kenapa kok sampai semua orang itu diadili oleh Allah? Orang-orang kafir yang lahir dari keluarga yang kafir, mereka kok nanti masuk ke dalam neraka Allah? Karena semua kita, semua manusia sebelum lahir di dunia ini, mereka sudah bersumpah kepada Allah untuk beriman. Di dalam rahim ibu, bahkan sebelumnya manusia itu sudah bersumpah kepada Allah untuk terus beriman. Kemudian dilupakanlah sumpah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sebelum lahir ya. Kegiatan kita waktu kita masih kecil pun tidak ada, atau tidak semua kita ingat. Ya enggak? Waktu antum umur 1 tahun, ngapain antum? Pagi-pagi gini ngapain? Antum nggak ingat kalau nggak diceritakan oleh orang tua antum. Oh, antum kalau pas pagi nangis terus sampai jam 7 misalnya. Oh, antum kalau pas pagi wes guling-guling dolanan susu misalnya. Nah, ini kita waktu kecil aja kita nggak ingat.
Antum bisa naik sepeda umur berapa? Enggak tahu kan? Ya. Antum bisa jalan umur berapa? Antum bisa merangkak umur berapa? Enggak tahu. Kalau tidak diceritakan oleh orang tua antum. Maka semua manusia itu sebelum lahir, mereka sebenarnya sudah bersumpah kepada Allah untuk beriman, tapi kemudian lupa. Lah supaya ingat bagaimana? Baca kitab suci. Allah ceritakan, Allah ingatkan sebagaimana kalian kalau mau tahu kegiatan kalian waktu kecil, tanya orang tua kalian. Bu, saya waktu umur 2 tahun tuh ngapain ya? Saya bisa jalan kaki itu umur berapa ya? Saya dulu bisa makan pisang itu umur berapa ya? Nah, antum tanya kepada sumber ya, yang pasti atau yang jujur ya tentang masa lalu antum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul, membawakan kepada mereka kitab-kitab suci adalah apa? Mengingatkan kita semua. Supaya mengingatkan kepada kita semua tentang sumpah kita sebelum ke dunia ini akan beriman kepada Allah, akan beramal soleh, sehingga kita kemudian teringat dan kemudian kita senantiasa bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan kita ini di garis apa yang Allah syariatkan. Maka apa jawaban orang-orang kafir itu ketika ditanya oleh Allah seperti ini? Qalu syahidna ala anfusina. Ya, kami menyaksikan atau menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ini maksudnya apa? Mereka mengakui bahwa mereka sudah mendengar nasihat dan dakwah Rasulullah, dan mendengar peringatan Rasulullah akan datangnya hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Mereka lalai. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka dilalaikan atau mereka menjadi tertipu dari kehidupan dunia. Harta, tahta, wanita, jabatan, ya, segala kesenangan duniawi menipu orang-orang kafir ini sehingga mereka tidak beriman kepada Allah. Hanya gara-gara masalah uang, sampai ada orang yang menukarkan keimanannya hanya gara-gara beasiswa, hanya gara-gara kecantikan wanita, sampai ada orang yang murtad, menjual agamanya untuk mendapatkan duniawi yang pasti akan ditinggalkan. Hanya gara-gara masalah jabatan, sampai orang makan harta yang batil, sikut kanan, sikut kiri, menjatuhkan kawan jadi lawan, hanya gara-gara partai, ya, beda partai, gara-gara jabatan. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya ingatkan mereka bagaimana orang-orang ini tertipu dari dunia dan lupa melakukan amalan yang inti di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi atas diri mereka, artinya mereka menyaksikan, mengakui bahwa mereka dulu adalah orang-orang kafir. Wal iyadu billah. Atau orang-orang kafir itu tidak bisa mereka akan protes di hadapan Allah kok dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka mengabaikan dakwah para rasul, mengabaikan isi syariat yang ada di dalam kitab-kitab suci, dan mereka memilih mencari duniawi dan meninggalkan akhirat yang abadi.
Semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita dari segala kekufuran dan menjaga mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.